selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga pada pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu Etna. Walaupun pembelajaran kita sampai sekarang masih pembelajaran jarak jauh ya. Nah, Ibu berharap pada pagi hari ini kalian juga sudah berdoa untuk memulai pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Nah, sekarang ini kalau kita dengarkan banyak berita, sudah semakin banyak sekali orang-orang yang terkena virus COVID ini. Nah, Ibu sampaikan kepada kalian semua, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya nak ya. Kita jangan tidak peduli dengan pedoman yang sudah diberikan pemerintah kepada kita. Kamu rajin mencuci tangan, rajin memakai masker dan tetap menjaga jarak. Nah, lebih baik kalau kita itu tetap berada di rumah dan tidak kemana-mana. Nah, oke nak, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mencoba menjawab atas pretest yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu tentang struktur bunga dan fungsinya. Nah, materi ini Ibu sengaja ingatkan kembali dalam bentuk pretest. Ibu ingin menguji daya ingat kembali kalian atas materi yang sudah Ibu sampaikan ini di kelas 7. Hanya materi ini masih kembali kita pelajari di semester ini. Nah, untuk itu mari kita lihat kembali jawaban-jawaban yang sudah kamu buat dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu struktur bunga dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui struktur bunga sempurna, dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui fungsi daripada masing-masing struktur bunga tersebut. Nah, sebelum kita memulai dengan penjelasan tugas kalian yang kemarin, oke, sekarang kita lihat dulu apa sebenarnya fungsi daripada bunga itu sendiri. Yang pertama, fungsi daripada bunga itu adalah sebagai alat perkembangbiakan secara generatif ataupun secara kawin. Masih ingat itu karena perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif ya. Nah, kemudian yang kedua, bunga itu sebagai penghasil biji. Nah, dari biji ini nanti akan ditumbuhkan atau dikembangbiakan menjadi beberapa tumbuhan lagi ya. Jadi untuk memperbanyak tumbuhan baru. Dan yang ketiga, fungsi bunga itu adalah sebagai hiasan. Saya rasa semua orang sangat menyukai bunga ya nak ya. Kalau rumah sudah ditanami dengan bunga, pasti rumah itu kelihatan lebih indah. Nah, itulah dia nak fungsi bunga. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke materi kita, menjawab tentang pretest yang Ibu sampaikan. Nah, di tugas itu Ibu tampilkan yang adalah bunga kembang sepatu ya. Nah, waktu di kelas 7 pun Ibu menampilkan itu juga. Kenapa harus bunga sepatu, Bu? Karena bunga sepatu termasuk salah satu contoh bunga sempurna. Apakah hanya bunga sepatu? Tidak, masih banyak contoh-contoh yang lainnya nak ya. Tetapi bunga sepatu ini gampang kita peroleh. Kemudian yang kedua, bagian-bagian daripada bunga sepatu ini sangat gampang untuk kita amati. Nah, oke, sekarang kita lihat gambar bunga sepatu berikut ini dan lihat bagian-bagiannya sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di pretest, dan kamu bisa mericek kembali tugas yang sudah kamu buat benar atau tidak. Nanti kalau misalnya kurang sempurna, silahkan disempurnakan kembali. Nah ya, oke. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu mahkota bunga. Ya, kemudian yang kedua ada alat kelamin jantan. Nah, alat kelamin jantan di sini yang mana? Kepala sari dan benang sari. Nah, kemudian ada alat kelamin betina, yaitu kepala putih dan tangkai putih. Nah, di bagian ini yang Ibu perhatikan tugas-tugas kalian itu belum terlihat dengan jelas. Nanti tolong diperbaiki anak ya. Nah, kemudian yang berikutnya bagian apa? Ada bakal biji, kemudian ada kelopak, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Nah, itulah
bagian-bagian daripada bunga lengkap. Nah, apabila tidak ada salah satu dari bagian bunga tersebut, maka dikatakan bunga tidak lengkap. Ada juga bunga sempurna. Ya, selain bunga lengkap ada bunga sempurna. Kalau bunga sempurna itu dia dilihat dari alat kelamin yang dimiliki oleh bunga tersebut. Kalau dia memiliki hanya satu bagian alat perkembangbiakan, misalnya hanya alat kelamin jantan saja atau alat kelamin betina saja, dia disebut itu bunga tidak sempurna. Ya, tapi kalau dia memiliki kedua alat kelamin tersebut, dia disebut sebagai bunga sempurna. Oke, sudah paham nak? Nah, sekarang kita perhatikan fungsi daripada masing-masing bagian bunga tersebut. Oke, perhatikan data berikut ini ya nak ya. Nah, yang pertama mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini nak pada umumnya dia berwarna cerah karena dia berfungsi untuk menarik perhatian serangga sehingga serangga datang untuk membantu proses penyerbukan. Nah, kemudian kepala sari ini menghasilkan serbuk sari dan benang sari ini disebut sebagai alat kelamin jantan. Setelah itu ada kepala putik dan tangkai putik, ini disebut sebagai alat kelamin betina. Nah, proses penyerbukan itu terjadi di kepala putik, di alat kelamin betina. Nah, setelah itu ada bakal biji. Nah, bakal namanya masih bakal ya nak. Bakal biji berarti belum menjadi biji. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan, nah maka hasilnya itu adalah pembuahan bakal biji menjadi biji. Nah, biji inilah nanti nak yang kita gunakan untuk mengkembangbiakkan tumbuhan tersebut menjadi lebih banyak. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lain yang menghasilkan biji. Nah, bijinya itulah yang kita gunakan untuk memperbanyak tumbuhan baru. Nah, kemudian ada kelopak bunga. Apa fungsi kelopak bunga? Kelopak bunga ini nak fungsinya adalah melindungi bunga pada saat bunga tersebut masih kuncup. Nah, kemudian ada dasar bunga, itu adalah bagian paling bawah daripada bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Apa itu tangkai bunga? Tangkai bunga itu adalah untuk menopang bunga tersebut ya. Jadi inilah dia nak bagian-bagian daripada bunga lengkap beserta fungsinya. Silakan kamu cek kembali pretest yang sudah Ibu sampaikan. Nanti silakan diperbaiki anaknya. Nah, setelah itu berikut ini Ibu tayangkan juga bunga kembang sepatu lengkap dengan bagian-bagiannya dengan menggunakan bahasa Latin. Nanti silakan kamu perhatikan gambar ini dan kamu amati anaknya. Ibu harap kamu catat ini di buku catatanmu. Karena biasanya kadang-kadang ada ujian dengan menggunakan bagian-bagian bunga ini nak dengan menggunakan bahasa Latin. Jadi kamu nanti oke nak, itu materi yang Ibu sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian dari biji. Dan Ibu juga akan memulai dengan pretest, karena materi ini juga sudah kita pelajari pada saat kamu di kelas 7 semester 2. Lihat kembali catatanmu ya nak ya. Oke, jangan lupa kamu catat ini nak. Jangan lupa kamu tetap menjaga kesehatan agar pada pertemuan berikutnya kita dapat mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Dan kembali Ibu mengingatkan, jangan ada yang menunda-nunda tugas karena Bapak Ibu guru akan menagih semua catatan dan menagih semua tugas. Salam dari